Ya, saudara, tema hari ini di Gereja YHS tentang tabur tuai. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin jelaskan jawabannya. 1, mengapa menabur? 2, apa yang ditabur? 3, bagaimana menabur? 4, apa hasil menabur itu? Oke, yuk kita lihat 4 kebenaran tentang tabur tuai ini, mengapa menabur. Di 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Elohim yang menyediakan benih bagi penabur dan roti sebagai makanan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan dia juga yang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan akan membuahkan ucapan syukur kepada Elohim melalui kami. Karena Elohim yang menyediakan benih bagi kita untuk ditabur. Dikatakan di situ Elohim menyediakan benih, melipat gandakan dan menumbuhkan. Jadi benih itu disediakan oleh Elohim, ada pada saudara, taburlah. Karena ada pelipat gandaan dan ada pertumbuhan setelah itu. Siapa di sini diberkati Tuhan? Saudara mengaku terima kasih Tuhan, sampai hari ini kau pelihara aku, kau berkati aku. Lambaikan tangan tinggi-tinggi, jujur di hadapan Tuhan. Yang di balkon juga ya. Katakan amin. Nah, saudara itu orang yang dapatkan benih. Ada kekayaan yang saudara punyai, ada 3 kekayaan yang saudara punyai, yang harus saudara pahami. 1, selamat. Itu kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Selamat dari gempa bumi, itu saja sudah beruntung. Selamat dari banjir di Dubai yang sekarang-sekarang ini lagi viral, itu juga beruntung. Selamat dari macam-macam eksiden kecelakaan, itu beruntung. Nah ini, saudara itu selamat dari kebinasaan kekal, api neraka. Saudara sudah punya itu kekayaan yang sangat-sangat penting, utama. Yang kedua adalah sehat. Sehat itu juga kekayaan. Dan yang ketiga baru berkat. Nah banyak kali gara-gara mengejar benih yang ketiga ini, berkat, orang mengabaikan sehatnya. Nggak tidur, kepikiran, lakukan mencuri, resiko nyawa, dan lain sebagainya. Hanya untuk supaya dapat ini. Jangan gara-gara ini engkau kehilangan sehat, apalagi kehilangan selamat. Tetapi yang benar adalah engkau tetap selamat, engkau tetap sehat, dan berkat ini mengejar orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sampai sekarang saudara sudah diberkati, katakan bersama saya, sampai hari ini Tuhan berkati aku. 1, 2, 3, sampai hari ini Tuhan berkati aku. Dan itu adalah benih. Galatia 6 ayat 7. Janganlah tersesat, Elohim tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mengapa menabur? Kalau seorang petani, saudara, dia paham betul pentingnya menabur. Dia tidak memakan semua jagungnya. Tidak menjual semua jagungnya. Disisakan yang terbaik ditabur. Tidak memakan semua padinya. Tidak menjual semua padinya. Disisakan yang terbaik ditabur. Tidak memakan semua gandumnya. Tetapi ada yang ditabur. Nah saudara juga begitu. Karena sudah ada benih dan akan ada tuaiannya. Itulah kebenaran tentang menabur. Mengapa menabur? Karena engkau punya benih.
Dan karena akan ada pertumbuhan, engkau akan dapatkan pelipat gandaan. Sekarang yang kedua, saya ingin Pastor Etias yang menyampaikannya. Apa yang ditabur? Silakan Pastor Etias. Shalom. Thank you so much Pastor Yusa. Dan saya percaya kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa beribadah di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Percaya katakan amin. Saudara punya kesehatan, orang-orang yang saudara kasihi sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Walaupun saat ini kita lihat bahwa keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan kita dengar perang di sana-sini. Tapi yang satu yang saya percayai bahwa orang yang disertai Tuhan itu alami damai sejahtera. Orang yang disertai Tuhan itu alami sukacita. Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Dia pasti melindungi. Dia pasti meluputkan orang-orang yang dikasihinya. Percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kebenaran yang kedua tentang tabur tuai. Apa yang ditabur? Galatia 6 ayat 7 bagian B dikatakan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Minggu lalu kita belajar, setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Kita bisa mengenal pohon apel dari buah apel. Kita bisa mengenal pohon mangga dari buah mangga. Tidak mungkin pohon apel berbuah mangga, begitupun sebaliknya. Untuk menumbuhkan sebuah pohon dan mendapatkan buah dari pohon itu perlu ada yang ditabur. Nah pertanyaannya sekarang, apa yang ditabur? Charles H. Spurgeon berkata seperti ini, every act of our lives produces seed which will bear fruit. Setiap tindakan dalam kehidupan kita, entah itu baik atau buruk, itu pasti akan menghasilkan benih dan dari benih itu akan menghasilkan buah. Jadi yang ditabur adalah benih. Katakan benih. Sebagai orang percaya, sekarang kita orang Kristen, benih apa yang seharusnya ditabur di dalam kehidupan kita? Lukas 8 ayat 11 dikatakan seperti ini. Inilah arti dari perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Elohim. Jadi benih apa yang harus ditabur di dalam hidup orang percaya? Yang pertama adalah firman Tuhan. Kalau menabur benih apel, akan menuai buah apel. Sama dalam kehidupan kita, jika kita mengharapkan buah roh yang keluar dalam kehidupan kita, maka yang ditabur harusnya adalah firman Tuhan. Nah untuk menabur firman Tuhan di dalam hidup kita itu perlu ada benihnya terlebih dahulu. Itu sebabnya kita baca Bible kita. Itu sebabnya tidak cukup ketika kita baca, kita mesti renungkan dan punya waktu saat teduh. Itu sebabnya kita berkumpul setiap hari Minggu di tempat ini, beribadah, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersyukur berada di komunitas Heroes bersama dengan teman-teman yang luar biasa melayani. Di komunitas itu kami punya cell group yang namanya adalah Magnet. Dan di tahun 2024 ini dari 3 magnet itu berkembang menjadi 11. Situ kami merasa bahwa orang-orang saat ini membutuhkan keluarga rohani untuk saling membangun, untuk saling menguatkan. Dan satu hal yang menarik ketika kami sedang retreat pada waktu itu, salah satu orang tua dari teman kami, tepatnya mamanya, sakit. Tapi karena berada di luar kota, teman kami nggak bisa pulang. Apa yang kami lakukan? Dia ditaruh di tengah, kita doakan sama-sama tumpang tangan. Setelah itu kita lanjutkan acaranya. Dan setelah acara selesai, teman itu telepon kepada mamanya, gimana keadaannya? Dan mamanya menjawab, puji Tuhan sudah sembuh. Dan ketika dicocokkan waktunya itu ketika dia sembuh, itu waktu yang sama ketika kita berdoa, kita mendoakan. Jadi saya mau beritahu begini, jangan remehkan kuasa doa. Ketika orang percaya berkumpul bersama-sama untuk berdoa, di situ mujizat terjadi. Percaya katakan amin. Karena itu saudara yang ada di tempat ini perlu
punya sebuah keluarga rohani melalui gereja ini. Mungkin bagi saudara merasa bahwa saya sudah tidak muda lagi, saya sudah punya keluarga, saya sudah punya anak. Bagi yang sudah seperti itu, saudara ada family blessing di tempat ini. Nah, saudara yang tertarik untuk bergabung di komunitas sel bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Atau mungkin masih remaja, kami punya komunitas Insight. Bahkan tadi saya dengar ada sampai komunitas kids. Begitu perhatian gereja terhadap jemaat kepada keluarga rohani yang ada di tempat ini. Oke, kembali. Benih itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu penting. Pertanyaannya, firman yang mana? Di Matius 13 ayat 24 dikatakan seperti ini. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan yang lain kepada mereka. Kerajaan surga diumpamakan dengan seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi kerajaan surga diumpamakan dengan menabur benih yang baik. Nah, firman Tuhan yang harusnya kita tabur di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan tentang gospel, tentang good news, tentang kabar baik, tentang ada Tuhan yang mengasihi umatnya, Tuhan yang mau datang ke dunia, rela hidup bersama manusia, disiksa, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya terima keselamatan yang kekal. Dan saya mau beritahu kepada saudara, satu-satunya jalan ke surga hanya melalui Yesus. Hidup kekal yang saudara mau tua itu hanya bisa dengan taburan iman kepada korban Kristus di atas kayu salib. Karena itu taburlah firman Tuhan tentang anugerah, taburlah firman Tuhan tentang kebenaran di dalam hidupmu akan apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Saya mau saksi kepada saudara, saya pernah sakit selama kurang lebih 13 tahun. Sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Saya sudah coba ke dokter, sudah operasi, tapi dokternya bilang, walaupun kamu sudah operasi, kamu masih tetap akan alami hal yang sama. Tidak ada jaminannya kamu bisa sembuh dengan pasti. Saya coba pengobatan alternatif, tetap kumat lagi. Satu kali senior pastor khotbah tentang perjamuan kudus dan kuasa dari perjamuan kudus itu. Ketika makan roti percaya itu tubuh Kristus, oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saya ambil benih itu, saya tabur di dalam hidup saya. Saya ambil perjamuan kudus, saya makan. Saya lakukan itu terus menerus dan puji Tuhan. Ini tahun ke-8 saya bisa saksikan penyakit itu tidak pernah kumat lagi. Sampai saat ini Tuhan masih bekerja di dalam hidup kita melalui mujizat-mujizat yang Dia kerjakan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Saya ketika sakit selama 13 tahun itu kan saya sudah nggak tinggal sama orang tua. Karena orang tua saya sendiri tidak mampu, jadi saya tinggal dengan tante saya. Beberapa waktu kemarin tante saya sakit. Dia kena diabetes. Jadi di kakinya itu ada luka dan luka di dekat tumitnya dan sampai bolong. Ke dokter sudah diobati tetap nggak bisa. Jadi ketika dia mau berjalan dia mesti dibantu oleh om saya. Cukup merepotkan baginya. Jadi kadang juga dia harus naik pakai kursi roda. Satu kali saya datang ke rumahnya, saya cerita tentang apa yang saya alami. Saya bilang, saya panggil dia Ai. Ai kan lihat bahwa saya selama 13 tahun sakit sembuh, Ai saksinya. Tapi sekarang saya sudah disembuhkan oleh kuasa dari perjamuan kudus. Saya kasih perjamuan kudus, dia lakukan. Dan kita berdoa sama-sama pada waktu itu, beberapa saya tinggal di rumahnya. Dan malamnya dia lakukan lagi perjamuan kudus. Besok paginya dia bangun, biasanya dia mesti bangunkan om saya untuk bantu dia ke toilet. Kali ini dia gak bangunkan, dia coba duduk di kasur, dia coba tapakkan kakinya di lantai. Biasanya sakit. Kali ini dia coba tapakkan, gak sakit. Ketika sudah dia tapakkan, dia coba berdiri.
Bisa berdiri. Ketika dia sudah berdiri, dia coba berjalan ke toilet. Dan ternyata bisa berjalan ke toilet. Dan sampai hari ini saya saksikan bahwa dia sudah sembuh, bisa berjalan dengan normal. Bahkan sekarang dia bisa gendong cucunya. Mujizat masih ada bagi orang yang percaya katakan amin. Tapi ketika saudara alami mujizat, saudara alami berkat, iblis nggak senang. Karena ketika saudara alami mujizat, nama Tuhan dipermuliakan, itu iblis sangat tidak senang. Pertanyaannya kapan sih iblis menyerang manusia? Senin sampai Sabtu Pak, Minggu dia libur karena kita ke gereja. Atau mungkin Minggu saja supaya saudara nggak ke gereja. Saya mau beritahu saudara bahwa iblis menyerang manusia itu siang dan malam. Dia nggak pernah libur, dia selalu mendakwa kita siang dan malam. Saya beri contoh ketika saudara check up, terus hasilnya kurang bagus, banyak bintangnya di situ. Di situ dia mulai bekerja dengan gencar. Tuh kan, banyak bintangmu. Tuh kan, mulai ada tanda-tanda. Tuh kan, sudah mulai sakit kepala. Atau mungkin saudara divonis, tuh kan, engkau tidak bisa punya keturunan. Ini sudah tahun ke-8 pernikahanmu dan tidak bisa punya keturunan. Dia terus-menerus memvonis kita dengan tuduhan, dengan dakwaan yang dia lakukan. Saya pun alami seperti itu. Saya sudah sembuh, yang saya tadi ceritakan 13 tahun, ketika muncul tanda-tanda akan sakit lagi, dia kasih tahu, tuh sudah mau sakit lagi tuh. Tapi apa yang saya lakukan, saya tabur firman Tuhan itu, saya tabur benih itu di dalam hidup saya ambil perjamuan kudus dan gak sakit. Saya gak tahu tantangan apa yang saudara hadapi hari ini, tapi saya mau beritahu, taburlah benih firman Tuhan di dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Perkatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku alami kesembuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Orang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan kebaikan bagiku. 1 jalan mereka menyerang aku, 7 jalan mereka akan lari daripadaku. Jika Elohim ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bilangan 14 ayat 28 dikatakan begini, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Karena itu kalau ada benih firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan itu. Karena kalau benih itu tumbuh, kau alami kesembuhan. Kalau benih itu tumbuh, kau alami kelepasan. Kalau benih itu tumbuh, keluargamu dipulihkan. Kalau benih itu tumbuh, yang terikat alami kemerdekaan. Kalau benih itu tumbuh, kau bisa lihat masa depan dan diberkati. Bahkan jadi berkat bagi banyak orang yang percaya, katakan amin. Amin. Karena itu, tabur firman Tuhan di dalam hidupmu. Benih yang ditabur adalah apa? Yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua, benih apa yang ditabur oleh orang-orang percaya? Yang kedua adalah menabur perbuatan yang baik. Konteks yang kita baca dari Galatia 6 ayat 6 sampai 10 ini merujuk kepada melakukan perbuatan baik kepada sesama, terutama kepada saudara seiman. Nah, kalau saya mau beri contoh dari Bible, begitu banyak orang yang menabur perbuatan baik di Bible dan mendapatkan tuaian. Kali ini saya mau bersaksi tentang apa yang saya alami. Saya gabung di gereja ini kira-kira di tahun 2000. Dari seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya masa depan bahkan kalau mau dikatakan. Mama saya meninggal, papa saya kekurangan dalam hal fisik. Saya mau mimpi punya keluarga yang bahagia itu enggak berani. Karena melihat kondisi saya yang enggak mungkin. Tapi saya bersyukur saya bergabung di gereja ini, ada orang-orang baik yang mau menabur perbuatan baik di dalam hidup saya. Saya bersyukur punya senior pastor Yusa, Bunda Hana, Pastor Elisa di tempat ini, Pastor Magda, bahkan seluruh teman-teman yang gak bisa saya sebut namanya satu persatu, mereka mau membimbing saya, mereka mau menabur perbuatan baik dalam hidup saya. Bahkan mungkin saudara yang ada di tempat ini, saudara yang menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya gereja ini bisa ada, gereja ini bisa dibangun. Saudara sedang menabur perbuatan baik sehingga orang-orang yang seperti saya, teman-teman saya mungkin yang tadinya nggak punya harapan karena ada di sini jadi punya harapan.
Setiap taburan saudara, tidak peduli berapa jumlahnya, punya dampak yang besar bagi jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Yang saudara tabur mungkin saat ini tidak kelihatan, belum kelihatan. Tapi satu saat nanti saudara bisa lihat hasilnya melalui anakmu, melalui cucumu, atau melalui orang lain yang engkau kasihi. Yang pasti seperti ini, bahwa jerih lelah kita dalam melayani Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya kembalikan kepada senior pastor. Diberkati Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, amin. Ya, senang sekali ada orang-orang muda di gereja ini yang potensi untuk bisa menjadi generasi penerus di pelayanan gereja ini. Mengapa menabur? Karena saudara sudah dapat benih, mesti ditabur. Apa yang ditabur? Tadi Pastor Etias berkata, firman. Melalui kita baca firman, melalui kita perkatakan firman, melalui kita aplikasikan firman. Dan tadi kesaksiannya bagus-bagus, dia sendiri 13 tahun mengaplikasikan firman tentang bilur Yesus, perjamuan kudus, dapatkan. Harusnya Geraha 2 mulai mempraktekkan. Jadi firman ini, khotbah ini bukan untuk knowledge, tetapi untuk bekal untuk saudara praktekkan. Yang ditabur tadi apalagi? Firman, perbuatan baik. Perbuatan baik. Saudara punya itu. Nah sekarang bagaimana menaburnya? Di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 8, silakan Pastor Magdalena. Ingatlah, siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Biarlah masing-masing memberi sesuai dengan keinginan hatinya. Jangan dengan duka cita atau karena terpaksa. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu, supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam perbuatan baik. Ayat ini berkata segala sesuatu Elohim berikan kepada kita cukup. Yang sudah dipelihara oleh Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Ayo ngaku, yang dipelihara Tuhan lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan amin. Dia sudah mencukupkan segala sesuatu yang kita perlu. Tetapi perhatikan ayat itu, perbuatan baik diberikan berkelimpahan, bukan cukup tetapi berkelimpahan. Jadi saudara itu punya perbuatan baik yang banyak. Sebab itu taburlah perbuatan baik yang banyak itu. Kalau orang di luar, mereka melakukan perbuatan baik umumnya didasarkan pada pemahaman pribadi agar selamat masuk surga. Kalau kita tidak, kita ini selamat karena anugerah. Bukti bahwa kita selamat, kita lakukan perbuatan baik. Tetapi kalau orang di luar, mereka itu belum tentu selamat. Sebab itu mereka melakukan perbuatan baik supaya selamat. Jadi targetnya adalah perbuatan baik supaya selamat. Ada fenomena baru di Indonesia, padahal ini sudah lama di Amerika, yaitu tentang Kristen progresif. Kristen progresif. Ada yang pernah mendengar, mengetahui istilah Kristen progresif? Angkat tangan tinggi-tinggi, coba banyak enggak? Yang di balkon banyak enggak ya? Coba saya cek ombak ya, cek gelombang ya. Yang tidak tahu, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang tidak tahu, tidak pernah dengar Kristen progresif, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya asalnya memang dari Amerika. Lebih banyak yang tahu daripada yang tidak ternyata. Nah, Kristen progresif ini berkata bahwa perbuatan baik agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, agama macam-macam kepercayaan, semua perbuatan baik itu akan membawa mereka masuk surga. Kata Kristen progresif. Dan Kristen progresif berkata, tidak perlu ke gereja, engkau bisa ke
wihara, engkau bisa ke mana tempat ibadah itu, asal engkau punya perbuatan baik, engkau bisa ke surga. Hebohlah itu Indonesia dengan pengajaran yang baru muncul di negeri ini. Permulaannya tiba-tiba muncul dengan video ada seorang yang memerankan malaikat, lalu di pintu surga itu malaikat itu tanya, agama Katolik, oh silakan masuk pintu 10. Tapi kalau lewat pintu kamar 8 jangan rame-rame ya. Masuk. Agama masuk kamar 12. Kalau lewat 8 jangan rame-rame. Agama masuk 17. Kalau lewat 8 jangan rame-rame. Kamu ateis. Wah, ateis. Masuk kamar 13. Kalau lewat 8 jangan rame-rame. Si ateis tanya, kenapa sih kalau lewat kamar nomor 8 nggak boleh rame-rame? Jawabannya adalah, di situ itu tempatnya orang Kristen. Karena orang Kristen menganggap bahwa yang selamat masuk surga sini itu cuma dia saja. Jadi jangan rame-rame, bahwa kamu itu juga masuk surga. Yang nonton ini saudara, belasan juta, bahkan mungkin sudah puluhan juta. Sepertinya biasa toh, kayak lucu-lucuan. Tetapi ini penyesatan yang luar biasa dalam. Kan ini berbeda saudara dengan Bible. Dan tokohnya ini yang memerankan itu, itulah tokoh Kristen progresif di Indonesia. Dan akhirnya setelah dia membuat podcast baru ketahuan bahwa oh gitu toh. Tapi karena yang diwawancara itu di podcastnya itu orang-orang terkenal, akhirnya banyak anak-anak muda yang ikut terpengaruh. Benar ini Kristen progresif ini. Nah, di surat kasih Yesus, Sky, saya itu sudah lama tidak pernah membaca surat kasih Yesus. Mulainya kan dari 2017 toh. Saya mulai dengan satu tulisan biasa, satu halaman begitu saya tayangkan di Sky. Lalu setelah itu kalimat yang berjalan, setelah itu ada video, setelah itu ada suara. Nah sudah lama saya enggak masuk suara di situ. Tapi gara-gara Kristen progresif ini, saya masuk ke Sky lagi, saudara-saudara, khusus untuk episode Kristen progresif. Saudara tahu Sky enggak ya? Yang tahu Sky, surat kasih Yesus, lambaikan tangan, tinggi-tinggi. Oh puji Tuhan, senang saya, banyak yang tahu. Tadi Gerahasa tuh enggak banyak yang tahu, saudara-saudara. Nah, Sky ini ketika menayangkan dengan judul Tua Muda, gambarnya Prabowo dan Gibran, yang nonton itu juta, saudara. Yang melihat itu juta. Banyak orang menyenangi Sky. Nah kalau Sky itu dilihat oleh orang jutaan, masa kita yang tukang masaknya, dapurnya, saudara nggak menikmatinya? Setelah ini, semua saudara yang belum melihat Sky, silahkan di follow Sky di situ. Ketika Melita Sidabutar meninggal, juga ada judul Selamat Jalan ke Surga, gambarnya Melita. Itu juga sangat banyak yang nonton, saudara. Nah, Sky yang Kristen progresif, saudara bisa lihat sekarang. My dears, Kristen progresif, istilah ini sedang marak di sosial media yang semuanya bertentangan dengan ajaranku. Firmanku berkata, akulah satu-satunya jalan ke surga. Dia berkata, semua orang agama apapun asal dengan perbuatan baik akan bisa berada di sana.
Aku berkata, firman-Ku adalah panduan sejati hidupmu. Dia berkata, firman itu hanya tulisan manusia zaman dulu. Logikalah yang utama di atas semuanya. Meskipun yang mengajar adalah pembicara terkenal di sosial media, jauhkanlah dirimu dari ajaran itu. Karena kamu Kristen sejati yang percaya aku dan taat firman-Ku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Jauhkanlah dari Kristen progresif ini. Dan kalau saudara tidak bisa khotbah seperti saya, punya kesempatan seperti ini, kirim ini saudara ke teman-temanmu, khususnya orang-orang muda. Kirim sebanyak-banyaknya. Karena lagi heboh, banyak orang muda kena. Ini serius saudara. Mereka berkata, perbuatan baik saja cukup untuk ke surga. Bible itu ya tulisan orang zaman dulu lah. Tapi mesti harus kita cocokkan dengan logika kita. Kalau enggak cocok, ini enggak usah dipakai, ini saja yang dipakai. Itulah Kristen progresif. Perbuatan baik yang utama. Filosofinya dia begini, kan dari agama Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik, Islam, itu kan banyak orang-orang yang berbuat baik toh. Nah, berbuat kasih toh. Yesus itu kasih. Maka mereka yang melakukan perbuatan baik, yang melakukan kasih, dalamnya ada Yesusnya. Maka mereka itu selamat. Ini fatal sekali. Ayo tolonglah saudara. Kita bertanggung jawab bukan untuk keselamatan kita saja. Sebarkan berita ini kepada semua orang yang kau kenal. Oke. Fokus perbuatan baik untuk masuk surga. Padahal tidak. Kita ini selamat karena anugerah supaya kita melakukan perbuatan baik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah lelah dalam berbuat kebaikan, karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Jadi bagaimana menabur? Menabur perbuatan baik? Janganlah lelah. Kita disuruh untuk menabur perbuatan baik itu tidak menjadi lelah. Sudah berbuat baik, tapi berapa banyak yang lelah? Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jangan lelah. Karena ditemukan sudah beribadah, lalu enggak ibadah. Sudah melayani seperti capek. Sudah doa, kok enggak ada jawaban seperti capek. Jangan lelah berbuat baik. Tidak lemah berbuat baik. Itu berbicara tentang tidak berhenti, berbicara tentang konsisten untuk berbuat baik. Bukan konsisten mencemooh, tetapi konsisten untuk berbuat kebaikan. Amsal pasal yang ke-22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Di rumah tangga ada pencemooh? Di rumah Tuhan ada pencemooh? Kalau suami atau mertua sebagai pencemooh, ayat ini berkata, usirlah, maka usirlah suamimu. Bukan saudara, jangan. Bukan begitu yang dimaksudkan. Kalau ada rekan pelayanan atau orang yang kau kenal menjadi pencemooh, yang diusir itu spiritnya. Supaya tidak mempengaruhi kita. Stop untuk mencemooh. Anak-anak Tuhan, saudara, jangan kita menjadi bodoh. Kita mudah percaya dengan orang yang kita nilai. Oh, dia terkenal loh, public figure loh. Masuk akal loh. Kalau Kristen progresif itu kan masuk di podcastnya Dr. Richard Lee, masuk di podcastnya siapa lagi orang-orang terkenal itu, Daniel Mananta, masuk di podcastnya, wah, masuk di podcast orang-orang terkenal. Berarti ini benar ini. Jangan mudah percaya saudara apa kata orang, apa postingan orang yang seliweran di sosmed. Banyak yang bukan kebenaran. Tetapi kalau kita
tidak paham akan hal ini, maka kita percaya saja. Contoh, ada orang yang nggak suka Jokowi, lalu membuat video ini. Jokowi waktu pidato bahasa Mandarin. Coba dilihat ya, silakan. 女士们、先生们，我曾经是一个商人，长大22年之久。 Lihatlah mulutnya. 我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。我不喜欢事情变得更加复杂。我喜欢事情简单而且高效。 Oke, sudah cukup. Tanggapan saudara? Apakah Jokowi bisa ngomong Mandarin? Sebetulnya dia bisa ngomong Mandarin atau enggak? Yang bilang tidak bisa, angkat tangan. Waduh, puji Tuhan, bangga. Jemaat Geraha 2, pinter semua saudara-saudaraku. Jadi Jokowi itu tidak bisa bahasa Mandarin. Walaupun mulutnya tadi itu buka-bukanya persis gitu. Tapi ini adalah program AI, Artificial Intelligence. Jadi dia, wajahnya dia, suaranya dia, mulutnya buka-bukanya juga pas. Tapi ternyata bukan dia. Setelah ini saudara mesti harus lebih pinter kalau di dunia sosmed. Mengerti, katakan amin. Ada lagi saudara. Kenapa video itu, video Pak Jokowi bahasa Cina itu dimunculkan? Itu pembenci Jokowi. Sehingga mereka berkata, tuh dia belajar Cina model kayak gitu karena dia itu antek Aseng, antek Cina. Padahal tidak. Coba kita lihat lagi ya saudara, ada seorang anak belajar jalan, ibunya enggak jaga, lalu minggir di tembok, sebelahnya itu jurang tajam. Lalu ibunya supaya ditegur, dimarahi, komentar-komentarnya itu ibu yang tidak bertanggung jawab. Coba lihat. Ternyata itu gambar tempelan loh saudara-saudara. Jadi bukan jurang, itu tanah datar itu. Cuma dikasih metode green screen namanya. Green screen itu kalau di shoot itu nggak kelihatan. Lalu green screen-nya setelah dibuang diganti dengan gambar air terjun yang curam gitu. Tapi kalau orang di daerah yang tidak paham, itu orang tua yang enggak benar itu. Lalu mengata-ngatai, mencemooh, padahal keliru. Ada lagi saudara yang lucu, seorang ibu naik pesawat, lalu sepertinya melihat jendela gitu. Setelah video kameranya dijauhkan, ternyata yang dibawa itu adalah tutup kloset. Tapi orang menyangka naik pesawat. Nah saudara-saudara, maksud saya adalah supaya saudara tidak mudah tergoda untuk mempercayai yang ada di media sosial itu. Dunia ini sudah jahat. Jangan saudara ikutan berbuat jahat. Berbuat baik itu loh masih kurang. Kok milih berbuat jahat? Saudara kan orang yang sudah diselamatkan karena anugerah. Ayo berbuat kebaikan melalui keluargamu, melalui pelayananmu di tempat ini, melalui kehidupan kita. Dan kalau saudara melakukan perbuatan baik, tidak akan rugi.
Saya memberikan gambaran tentang anak kecil melakukan kebaikan dan dia menuai dari kebaikan itu. Bisa dilihatkan? Ini seorang anak kecil, sandalnya sudah rusak, loh, saudara. Dia memperbaiki sandalnya, sudah sobek-sobek begitu. Lalu dia melihat ada anak kecil lain yang punya sepatu mengkilap, dilap terus, disayang-sayang, dilap lagi. Lalu anak kecil tadi itu mau naik kereta, tapi akhirnya ketinggalan, sepatunya jatuh sebelah. Lalu yang punya sandal tadi ngambil gitu. Wah, sepatu bagus ini ya. Tapi kemudian dia ingat, oh itu milik yang anak tadi. Dia lari mau kasihkan, tapi kurang cepat larinya. Sudah berusaha, tidak terkejar. Akhirnya dilempar supaya masuk ke kereta api. Ternyata nggak masuk juga. Tapi reaksi daripada anak tersebut apa? Dia lepas sepatunya karena dipikirnya kan nggak berguna toh. Lalu dikasihkan, dilemparkan. Nah, akhirnya dapat sepasang. Dan lihatlah saudara, itulah perbuatan baik dan perbuatan baik. Wah, ini video buat saya sangat berkesan. Perbuatan baik dengan perbuatan baik. Saya rindukan Geraha 2 ini banyak perbuatan baik. Engkau itu berlimpah dalam perbuatan baik. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau para suami pulang dari tempat ini, kau punya perbuatan baik banyak gitu. Banyak loh. Lakukanlah perbuatan baik. Tadi Bu Hana di situ sebelum saya ke Diamond, perbuatan baik yang sederhana, saya peluk, saya cium, lalu saya pergi. Perbuatan baik. Ayo lakukan saudara. Saudara punya perbuatan baik banyak. Anak, engkau punya perbuatan baik banyak. Lakukan. Kemudian belajar lakukan secara konsisten. Jangan hari ini saja. Kalau hari ini ya bolehlah. Nanti saya traktir Bu Elisa ngopi lah bolehlah. Ya saudara. Tetapi konsisten itu. Yang terakhir sekarang, yang terakhir. Hasil menabur. Di Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan begini. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apapun yang saudara tabur akan menghasilkan tuaian. Ayolah, misalnya saudara menabur kebaikan kepada menantu saudara. Tabur kebaikan kepada menantu. Itu akan menghasilkan tuaian. Nanti saudara punya menantu. Kan saudara dapatkan tuaian dari menantu. Tuhan melalui menantu. Tabur. Engkau anak, nabur kebaikan kepada orang tua. Kau akan tuai, anakmu akan memberikan tuaian kepadamu. Tuhan yang mengaturnya. Tapi kalau saudara sebagai anak sudah kurang ajar kepada orang tua, gimana nanti anakmu? 1 biji jagung saja tuaiannya banyak biji jagung. Kau kurang ajar sama orang tua, engkau punya anak akan banyak kurang ajar dengan saudara. Enggak percaya? Ya memang banyak yang enggak percaya. Tunggu buktinya. Tetapi kan sudah terlambat saudara. Jadi kalau kau menabur jenis saudara menabur apa akan menuai apa. J yang kedua adalah jumlah. Saudara menabur berapa akan dilipat gandakan oleh Tuhan sebegitu rupa. Jauh lebih banyak. J yang ketiga, jangka waktu. Kau menabur kapan akan dituai pada waktunya. Nanamnya kapan akan menuai pada waktu. Memang beda-beda. Kalau nanam jeruk, kalau nanam durian, beda-beda. Dan buah itu hasil dari taburan benih. Saudara dapatkan tuaian itu dari taburan benih. Sebab itu saudara, siapapun saudara, saya rindukan untuk engkau menabur dan berbuah. Kalau satu pohon sudah berbuah, memang indah.
Dilihatnya itu indah gitu. Orang memandang, ini pohon yang berbuah. Pribadi saudara yang berbuah itu dilihat orang juga indah. Tetapi yang terpenting buah itu, buah dari sebatang pohon itu dinikmati oleh pihak lain. Misalnya ya saudara, ada pohon yang berbuah, binatang-binatang memakan buah itu atau pihak lain manusia memakan buah itu. Begitu juga kalau kehidupan saudara berbuah. Suami yang berbuah, wah dinikmati oleh istri dan anak-anaknya. Anak-anak yang berbuah, wah dinikmati oleh orang tua di masa lanjut usia mereka. Jemaat yang berbuah, wah gerejanya akan menikmati akan keberhasilan dari jemaat. Dan pada endingnya semuanya Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Oke, kesimpulannya sekarang. Kebenaran tentang tabur tuai. 1, kebenaran tentang tabur tuai. Mengapa menabur? Karena sudah disediakan benih. Saudara punya kok benih dari Tuhan. Apa yang ditabur? Perkataan firman, perbuatan baik. Bagaimana menabur? Konsisten. Bukan mencemooh, tapi konsisten melakukan perbuatan baik. Hasil menabur ada buah. Dan buah itu bukan dinikmati oleh pohonnya sendiri, tetapi dinikmati oleh pihak lain. Alangkah indahnya kalau para suami di sini berbuah, para orang tua berbuah. Saya doa Geraha 2, semua ada buah keberhasilan, buah kejayaan, buah yang baik terjadi atas diri kita semuanya. Doa kita dijawab, ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Siapa yang setuju firman ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Pak Tony Lestario bisa maju ke depan. Bersyafaat sejenak untuk para jemaat Geraha 2, silakan Pak Tony. Ayo kita doa sepakat ya saudara. Pastikan saudara sempatkan untuk ikut pengurapan besok. Silakan Pak Tony. Pagi hari ini tentang hukum tabur tuai. Biarlah terjadi untuk jemaatmu Geraha 2. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang hadir pada pagi siang ini yang berhenti dan tidak menabur. Tapi semuanya menabur, menabur, menabur. Diberkati, diberkati, diberkati. Diberkati sampai berlimpah-limpah. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu tentang tabur tuai. Buat kami mengerti dan mengerjakannya dalam hidup kami. Berkati senior pastor kami, Pastor Yusak Hadisiswantoro, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi siang hari ini. Berlimpah berkat-Mu atas hamba-Mu, bersama dengan keluarga, pelayanannya, kepemimpinannya. Berlimpah berkat dan hikmat-Mu atas kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Tuhan. Diberkati katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan.